Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Mazmur 16 ayat 7-11 dengan tema Hati Nuraniku Mengajari Aku. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita ini merupakan sukacita Raja Daud kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa bersama Daud. Ketika Daud berada dalam pergumulan hidup, Tuhan menolong dia, sehingga Daud tidak mendapatkan celaka atau mati di tangan orang jahat. Dengan pujian sukacita Daud ini, sebenarnya Daud mau mengatakan ataupun mengungkapkan kepada umat Israel akan kesia-siaan bergaul menyembah kepada berhala-berhala. Karena berhala itu tidak memberi satu manfaat, tidak ada nasihat untuk memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi umat Israel. Dalam perlindungan Tuhan tersebut, Daud mengucap syukur atau memuji Tuhan. Dalam ucapan syukur atau pujian Daud ini, Daud mengungkapkan bahwa Tuhan senantiasa menasihati kepadanya. Nasihat Tuhan ini Daud rasakan seperti bimbingan Tuhan. Dan nasihat Tuhan ini sampai ke dalam hati nurani Daud. Dalam nasihat atau bimbingan Tuhan ini yang masuk sampai ke dalam hati nurani ataupun batin, mengajari Daud bagaimana seharusnya hidup sebagai orang benar, sehingga Daud mendapatkan hikmat yang benar sebagai raja dan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Bahkan Daud mengatakan bahwa dia adalah orang kudus. Hikmat itu mengajari Daud untuk melakukan kebenaran dan bagaimana harus berserah kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan ketika berada di dalam kesusahan hidup, kesengsaraan ataupun penderitaan. Kenapa Daud mengatakan waktu malam hati nuraniku mengajari aku? Ini kalau kita bisa lihat di ayat yang ke-7. Pertama, dalam tradisi Alkitab, malam sering menjadi simbol waktu untuk refleksi, keheningan, dan kejujuran di hadapan Tuhan. Pada waktu malam hari, dunia luar menjadi tenang, bebas dari kebisingan, sehingga menjadi tenang dan suara Tuhan akan menjadi lebih jelas. Kedua, hati nurani mengajari Daud. Bagi orang Ibrani kuno, hati nurani merupakan tempat kedudukan emosi dan moralitas. Di pihak lain, kalau kita melihat bahasa asli, hati nurani adalah kiotai, yang berarti buah pinggangku. Orang Ibrani kuno percaya buah pinggang adalah tempat emosi, keinginan terdalam. Dan ini mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan nasihat dari luar saja, seperti memberikan hukum-hukum tertulis. Tetapi Tuhan juga bekerja melalui proses internal manusia itu, dalam hati manusia. Allah menggunakan hati nurani untuk mendisiplinkan dan mengarahkan Daud. Bahkan saat Daud sedang tidur atau beristirahat pun. Dengan melihat ini, nyata hubungan Daud dengan Tuhan sangat baik, sangat harmonis. Daud sangat mengandalkan Tuhan, dan Tuhan senantiasa menasehati dan mengajari Daud. Dan Daud mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, sehingga Daud merasa aman dalam kehidupannya. Jadi ada tindak lanjut. Karena Daud sangat tahu persis ketika mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, maka dia akan selamat. Ketika menjalankan apa yang disampaikan Tuhan, maka dia akan beroleh keselamatan, dia akan aman dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, dalam ayat 8,
Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ini merupakan satu pernyataan iman Daud kepada Tuhan. Sekalipun orang-orang lain itu mencoba menggoyahkan Daud, tetapi Daud tetap yakin ada Tuhan di sampingnya. Ini mengatakan bahwa ketika Daud mengatakan Tuhan ada berdiri di sebelah kananku, sekaligus ini sebenarnya memproklamirkan kepada umat Israel bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bersama-sama dengan dia. Tuhan akan melindungi dia. Dalam kehidupan Daud, baik dalam sukacita maupun dalam duka cita, Daud senantiasa memandang Tuhan saja. Artinya, hanya Tuhan satu-satunya yang Daud andalkan. Karena Daud merasa bahwa memang Tuhan itu berkuasa. Kita bisa lihat, karena Daud memahami dengan benar eksistensi Tuhan. Tuhan yang disembah Daud dan umat Israel adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang mengeluarkan umat Israel dari tanah perbudakan dan mengalahkan kekuatan manusia dan ilah-ilah lain. Di pihak lain, Daud mengatakan bahwa Tuhan ada di sebelah kanannya, berarti Tuhan senantiasa melindungi dan membelanya, sehingga walaupun Daud berada dalam mara bahaya, Tuhan akan melindungi dan membelanya. Sehingga Daud akan terhindar dan bebas dari mara bahaya tersebut. Untuk itu, dalam perlindungan dan pembelaan Tuhan, Daud tidak akan goyah. Saudara-saudara, dalam perlindungan Tuhan, pembelaan dan penyertaan Tuhan, hati Daud bersukacita. Jiwa Daud bersorak-sorak, bahkan tubuh akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Kita melihat sukacita Daud bukan hanya sebatas perasaan yang sementara saja, melainkan mencakup seluruh keberadaan kehidupan Daud, yaitu hati yang merupakan pusat kehendak, jiwa yang merupakan pusat emosional manusia, dan tubuh atau fisik manusia Daud itu memang benar-benar hidup Allah dalam kehidupannya. Melihat ini, Daud mengungkapkan bahwa dengan Tuhan ada ketentraman dan keamanan hidup. Diri Daud itu nyata. Daud merasa tenang dalam kehidupannya. Daud tidak merasa takut walaupun dia berada dalam ancaman maut. Daud sangat yakin akan keberadaan Tuhan, di mana Tuhan itu hidup. Keberadaan orang-orang kudus akan dilindungi oleh Tuhan, karena orang kudus tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Dunia orang mati yang menjadi ketakutan bagi umat manusia tidak akan menjadi bagian dari Daud atau orang kudus. Karena siapa yang masuk ke dalam dunia orang mati berarti dia akan binasa. Kenapa Daud sangat yakin Tuhan tidak akan menyerahkan orang kudus ataupun Daud sendiri ke dunia orang mati yang dalam bahasa lainnya adalah Seol? Karena Tuhan senantiasa memberitahukan jalan kehidupan kepadanya, sehingga harus mengikuti jalan tersebut sehingga terhindar dari penghukuman kematian. Itulah yang dikatakan Daud bahwa Tuhan memberi nasihat kepadanya, dan pada waktu malam hari hati nuraninya mengajari aku. Dengan demikian, Daud merasa aman tentram dalam kehidupannya, bukan karena dia menyembah ilah-ilah lain, tetapi semuanya itu karena kehidupan yang diberikan Tuhan kepadanya.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita, hati nurani mengajari aku. Perlu kita ketahui, kalau kita berbicara tentang hati nurani, berarti kita akan berbicara satu keputusan yang harus kita ambil dan jalankan tanpa ada campur tangan orang lain. Dengan sederhana mau mengatakan bahwa hati nurani merupakan kompas moral bagi kehidupan kita. Hati nurani bukan hanya sebatas perasaan, tetapi merupakan perpaduan antara intelektual, pikiran, dan emosional perasaan. Karena secara intelektual, hati nurani adalah penilaian akal budi tentang baik atau buruknya sebuah tindakan nyata ataupun konkret yang akan atau telah kita lakukan. Sedangkan secara emosional atau perasaan, hati nurani memicu atau membuat perasaan menjadi tenang jika kita melakukan hal yang benar, atau merasa bersalah dan gelisah ketika kita melanggar sesuatu yang salah. Saudara-saudara, karena hati nurani menjadi kompas ataupun tunjuk bagi kita untuk melakukan sesuatu, disitulah Tuhan bekerja. Roh Kudus masuk dalam hati nurani kita. Roh Kudus itu hidup dalam hati nurani kita untuk memberi nasihat, mengajari kita, bahkan memberi petunjuk agar kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Dengan kita mampu melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan hidup, kita akan terbebas dari dunia orang mati. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa berdoa atau bermeditasi dan membuka hati nurani kita agar Tuhan menasihati dan memberi kita petunjuk-petunjuk kepada kita sehingga hati kita bersukacita dan jiwa kita bersorak-sorak karena Tuhan memberi jalan kehidupan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan memberkati kita.